Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Kembali lagi dengan pelajaran Al-Islam. Kali ini teman-teman akan kita bahas materi selanjutnya di bab 8, yaitu tentang akhlak terpuji. Tapi sebelum kita mulai, yuk teman-teman kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman pasti tahu dong apa itu akhlak terpuji, apa itu akhlak. Nah, kita akan bahas ya beberapa tentang akhlak terpuji. Teman-teman bisa perhatikan apa gambar yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat? Ya, ini adalah seorang anak yang sedang memberi makan ikan di dalam kolam. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas? Lalu, apa yang kamu lakukan bila memiliki hewan peliharaan? Kemudian, apa yang kamu lakukan jika ada hewan yang butuh pertolongan? Ya, apa yang kamu lakukan nih teman-teman jika ada hewan yang butuh pertolongan? Lalu, siapa yang menumbuhkan rasa kasih sayang sesama makhluk? Oke, teman-teman sudah tahu pertanyaan ini. Pertanyaan ini akan benar-benar disampaikan kembali di pertemuan Zoom selanjutnya. Teman-teman bisa dibaca-baca lagi dan kumpulkan jawabannya di kertas kalian boleh. Nanti akan benar ditanyakan di pertemuan Zoom berikutnya ya teman-teman. Baik, selanjutnya yang pertama adalah benar akan bahas tentang kasih sayang terhadap sesama makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk adalah ciptaan Allah. Makhluk itu banyak. Salah satunya seperti kita, yaitu manusia. Jadi makhluk itu adalah yang diciptakan Allah. Nah, Allah itu disebut Khaliq, Al-Khaliq, yaitu yang sang pencipta, yang menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, semua isi alam semesta dan yang lainnya. Itu adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, berikut adalah gambar seorang anak yang memberi makan hewan peliharaannya seperti ayam dan kucing. Nah, jadi kasih sayang itu apa? Kasih sayang adalah perasaan hati yang memunculkan perbuatan terpuji. Jika kita mempunyai kasih sayang, pasti kita akan melakukan hal-hal yang terpuji, teman-teman. Nah, contoh seperti gambar ini. Kalau anak ini tidak memiliki rasa kasih sayang, pasti dia tidak akan memberikan makan kepada ayam tersebut. Yang ada malah ayamnya dipukul, bisa ditendang, ya kan? Nah, lalu kucingnya kalau anak tersebut tidak memiliki kasih sayang, kucing tersebut bisa saja tidak dilus-elus seperti gambar ini. Nah, jadi kasih sayang itu adalah perasaan hati yang memunculkan perbuatan terpuji, perbuatan yang baik, perbuatan yang bisa kita tiru. Kemudian, Allah itu mempunyai nama Ar-Rahim, teman-teman. Seperti yang sudah teman-teman pelajari, kelas 1, Ar-Rahim itu artinya Maha Penyayang. Jadi, Allah itu menyayangi semua makhluknya. Begitupun kita pun harus mengikuti seperti nama Allah ini, yaitu Maha Penyayang, yaitu Ar-Rahim. Kita menyayangi sesama makhluk, salah satunya hewan. Dan kita menyayangi tumbuhan seperti apa? Yaitu seperti menyiram tanaman, dijaga, dirawat. Oke, itu ya teman-teman. Nah, contoh lain sebagai bentuk kasih sayang, jika teman-teman patuh dan hormat terhadap guru, itu salah satu bukti loh Anda teman-teman sayang kepada guru teman-teman, ya. Selain itu, jika ada orang yang tidak memiliki kasih sayang, pasti orang itu mudah tersinggung dan pemarah. Ya teman-teman, jadi tersinggung dan pemarah itu adalah ciri-ciri orang yang tidak memiliki kasih sayang. Bagaimana sih Bu supaya aku tidak tersinggung terus? Berarti aku tidak mempunyai kasih sayang dong. Atau kok aku pemarah ya? Kok aku marah-marah terus ya? Atau ada sekeliling kita yang pemarah? Itu mungkin bisa jadi tandanya kekurangan kasih sayang. Bagaimana supaya kita mendapatkan kasih sayang? Kita juga harus menyayangi sesama, ya. Jadi kita tidak boleh karena kita udah tersinggung dan pemarah, kita malah ikutan memancing teman-teman kita untuk marah dan akhirnya malah nanti akan bertengkar. Karena jika kita suka marah,
dan sering bertengkar, tidak ada teman yang akan menemani kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita juga mendapatkan kasih sayang? Ada hadisnya teman-teman. Hadis tentang kasih sayang. Nah, dari sini nanti akan teman-teman tahu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang bunyinya irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama, yang artinya sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di atas langit akan menyayangi kalian. Jadi intinya jika kita ingin disayangi, kita harus menyayangi yang ada di bumi. Seperti apa? Menyayangi sesama makhluk, sesama manusia, menyayangi hewan, menyayangi tanaman, tumbuhan, dan yang lainnya. Lalu, supaya kita disayang, kita juga harus menyayangi ya teman-teman. Nah, ini seperti hadis di atas. Nanti teman-teman bisa dihafal hadis tentang kasih sayang. Yang bunyinya, irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Oke, selanjutnya apa saja contoh hewan yang boleh dipelihara? Nah, ini teman-teman harus perhatikan juga hewan-hewan yang boleh dipelihara. Contohnya, ada kucing, ikan, ayam, bebek, kambing, dan burung. Sebenarnya masih ada beberapa lagi yang boleh dipelihara. Tapi ini beberapa saja yang benar disebutkan hewan yang boleh dipelihara. Karena jika kita menyayangi hewan, kita menyayangi sesama makhluk, Allah juga akan sayang pada anak yang saling menyayangi. Lalu jangan lupa jika kita bertemu dengan seseorang, ya, jangan lupa tersenyum dan mengucapkan salam. Nah, selanjutnya yaitu tentang tolong menolong. Nah, teman-teman bisa lihat gambar. Gambar ini menandakan apa, teman-teman? Ya, saling tolong menolong, saling membantu. Ketika ingin menaiki bukit, saling membantu dengan memegang tangan teman yang ada di bawahnya. Jadi, tolong menolong itu adalah sikap saling membantu dalam kebaikan. Lalu, dapat dilakukan dimanapun kita berada, tidak hanya sesama keluarga di dalam rumah atau tidak hanya kepada teman, tapi dimanapun kita berada kita bisa menolong seseorang. Tolong menolong itu bisa dilakukan dalam bentuk membantu orang yang kesusahan seperti yang sekarang banyak terjadi itu longsor, banjir, gempa bumi sampai hancur rumah-rumah keluarga itu bisa kita tolong. Nah, ternyata jika kita tolong menolong sesama teman, sesama manusia, Allah menyayangi anak yang suka tolong menolong teman-teman. Iya. Seperti apa contohnya? Nah, saling menolong, membersihkan masjid. Lalu saling tolong menolong membersihkan kelas. Saling menolong membersihkan teras rumah. Saling menolong kerjasama dengan warga sekitar membersihkan kali. Dan saling tolong menolong membangun rumah warga. Walaupun dengan kayu tapi bisa kita lakukan tolong menolong dengan membantu membangun kayu-kayu tersebut supaya menjadi rumah untuk warga yang membutuhkan. Itu teman-teman. Jadi semua yang benar dibahas di sini adalah akhlak terpuji, akhlak yang baik. Tidak hanya ini, masih banyak. Tapi kali ini kita bahas adalah tentang kasih sayang terhadap sesama makhluk. Lalu ada hadis tentang kasih sayang dan tolong menolong. Seperti itu ya teman-teman. Dan satu contoh, kalau kita sayang sama teman, sayang sama saudara, sayang sama guru, sayang sama tetangga, bisa dengan saling mendoakan. Itu adalah bentuk contoh kasih sayang sesama makhluk. Kita tidak bisa membantu karena mungkin jauh, bisa kita doakan teman-teman. Itu teman-teman materi kita kali ini. Bertemu lagi insya Allah di Zoom. Nanti akan benar ditanya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Oke teman-teman, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.